Halo teman-teman, perkenalkan saya Revanda Ika Putri. Di sini saya akan menjelaskan beberapa tabel mengenai kasus narkoba di Indonesia. Setelah saya akan membacakan tabel data kasus tindak pidana narkoba tahun 2007 sampai 2011. Di sini dapat kita lihat bahwa dari tahun 2007 sampai 2011, kasus penggunaan narkotika memiliki jumlah kasus terbesar yaitu 69.553. Kemudian disusul oleh kasus penggunaan bahan aditif lainnya yaitu 39.164, dan yang terakhir kasus penggunaan psikotropika yaitu 30.633. Di sini dapat kita lihat juga jumlah kasus penggunaan narkotika, psikotropika dan bahan aditif lainnya selama 2007 sampai 2011 berjumlah 139.350. Tabel di atas bersumber dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri dan BNN Maret 2012. Baiklah, selanjutnya saya akan membacakan tabel tersangka narkoba pada pendidikan tahun 2008 sampai 2012. Di sini dapat kita lihat tersangka anak SMA menjadi tersangka paling banyak dengan persentase 60,13% dan dengan jumlah 111.904. Kemudian disusul dengan anak SMP dengan persentase 24,84% dengan jumlah 46.230. Anak SD 12,30% dengan jumlah 22.895, dan di urutan terakhir dari perguruan tinggi dengan persentase 2,72% dengan jumlah 5.059. Di sini juga dapat kita lihat bahwa tersangka narkoba berdasarkan latar belakang pendidikan tahun 2008 sampai 2012 dari SD, SMP, SMA, serta perguruan tinggi berjumlah 186.088. Dapat kita lihat bahwa jumlah penyalahgunaan narkoba pada tahun ke tahun terus bertambah seperti pada gambar, yaitu pada tahun 2008 jumlah pengguna mencapai 3.362.527. Kemudian pada tahun 2011 jumlah orang yang mengkonsumsi narkoba meningkat menjadi 4.274.333. Nah, di tahun 2000 yang mengkonsumsi narkoba menurun menjadi 4.042.228 orang. Lalu di tahun 2015 jumlah pengguna kembali meningkat menjadi 4.098.029 orang. Di sini dapat kita lihat pekerja menjadi pengguna narkoba yang paling banyak dalam persen, yaitu 70%. Kemudian disusul oleh pelajar dan mahasiswa 22%, dan yang terakhir pengangguran 8%. Akibat narkoba 50 orang meninggal setiap hari. Jadi ada 18.250 orang yang meninggal per tahun akibat narkoba. Baiklah, selanjutnya saya akan membacakan kerugian biaya ekonomi penyalahgunaan narkoba dari tahun 2008 sampai 2015. Pada tahun 2008, kerugian akibat penyalahgunaan narkoba mencapai 32,4 triliun. Dan di tahun 2011, kerugian meningkat menjadi 48,3 triliun. Dan di tahun 2014, kerugian kembali meningkat menjadi 63,1 triliun. Di tahun 2015, kerugian kembali melonjak menjadi 65,6 triliun. Biaya rata-rata konsumsi pemakaian narkoba sekitar 10,8 orang per tahun. Jadi di tahun 2008 terdapat 3 juta pemakaian narkoba dalam setahun. Di tahun 2011 terdapat 4.472.222 pemakaian narkoba dalam setahun. Di tahun 2014 terdapat 5.842.592 pemakaian narkoba dalam setahun. Di tahun 2015 terdapat 6.074.074 pemakaian narkoba dalam setahun. Kemudian nilai aset sitaan jaringan sindikat kejahatan narkoba selama 2015 sebanyak 85 miliar. Sitaan berupa mobil, motor, tanah, rumah, ruko atau apartemen, pabrik, perhiasan, uang tunai, rekening, barang atau jasa. Baiklah, selanjutnya saya akan menganalisis data terkait dengan narkoba ke dalam nilai-nilai Pancasila. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Artinya, ketika setiap orang memeluk agama, maka akan ada rasa takut terhadap Tuhan. Takut dalam diri untuk tidak menggunakan ataupun mengedarkan narkoba. Pada dasarnya, setiap agama melarang dan mengharamkan kita untuk mengonsumsi narkoba. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya manusia adalah makhluk yang beradab, diciptakan untuk tidak saling merugikan satu sama lain. Manusia akan lebih tahu tentang narkoba dapat membahayakan dirinya dan jika disebarluaskan akan merugikan orang banyak karena dapat berujung kematian. Kemudian sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Solusi yang dapat diambil dari sila ketiga ini adalah dengan bersatunya rakyat Indonesia dalam memerangi
pengedaran dan penyalahgunaan narkoba sampai ke akar-akarnya. Selanjutnya sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Solusi yang dapat diambil dari sila keempat adanya rasa peduli dan tanggung jawab terhadap sesama dan lingkungan. Saling menjaga untuk tidak terjerumus menggunakan dan mengedarkan narkoba demi kebaikan dan keselamatan bersama. Terakhir ialah sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna tentang nilai hukum, keadilan, dan gotong royong. Solusi yang dapat diambil ialah menghukum pengedar dan pengguna narkoba dengan seadil-adilnya tanpa memandang bulu baik itu penjabat ataupun public figure. Sekian, terima kasih.